Peragian basah atau peragian kering, mana yang lebih bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Saiful Hidayat, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peragian pada tempe ya. Karena sempat ada yang nanyain juga, antara peragian basah sama peragian kering ini mana yang lebih bagus. Oke, sekarang kita akan bahas penjelasannya. Dan sebelum kita lanjut kepada materinya, jangan lupa ngopi hula ya. Ngopi-ngopi. Peragian basah atau peragian kering. Jadi di dalam memproduksi tempe itu ada dua jenis teknik peragian. Yang pertama peragian basah dan yang kedua peragian kering. Di antara teknik peragian tersebut mana yang lebih bagus? Nah, oke, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama peragian basah. Jadi apa itu peragian basah? Jadi peragian basah adalah teknik peragian dengan menggunakan media air bersih ya. Jadi pada tekniknya sendiri peragian basah ini menggunakan air sebagai pencampuran ragi ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya setelah si kedelainya dicuci bersih, setelah direndam ya, kemudian kita kasih air sama air bersih, kemudian si raginya langsung dicampurkan sesuai takaran yang sudah ditentukan ya, langsung campur. Lalu setelah raginya dicampur ini, kemudian si airnya ini dibuang dan kemudian ditiriskan, kemudian dibungkus. Jadi pada dasarnya teknik peragian basah ini sering digunakan oleh pengrajin tempe dengan metode satu kali rebus aja gitu ya. Nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari peragian basah tersebut? Nah, keunggulannya sendiri tentu saja lebih menghemat waktu karena menggunakan metode satu kali rebus tadi ya. Kemudian lebih hemat bahan bakar juga, terutama bagi Anda yang menggunakan gas sebagai media perebusan. Jadi teknik satu kali rebus ini tentu saja lebih hemat ya. Nah, kemudian apa kekurangan dari peragian basah ini? Jadi kekurangannya ini seringkali para pemula sering tidak memperhatikan dalam pencucian kacang kedelai. Setelah kita rendam tentu saja cucinya itu harus benar-benar bersih. Jadi kalau kurang bersih, alhasil si tempenya nanti akan terasa bau asam atau nanti bau-bau yang kurang mengenakan. Itu jadi tempenya kurang sedap. Nah, yang kedua tentu saja hasil kacang kedelainya karena menggunakan satu kali rebus, jadi bisa terjadi kurang empuk ya, jadi rada-rada si kacang kedelainya keras, tapi tergantung pada perebusan yang pertama tadi. Jadi itu guys ya, teknik peragian basah biasanya digunakan untuk pengrajin-pengrajin tempe yang dalam kondisi geografisnya ini di daerah yang panas ya, kebanyakan di daerah panas dan mungkin lebih cocok aja mungkin di sana ya. Dan yang kedua adalah teknik peragian kering ya. Jadi teknik metode peragian kering adalah metode peragian kacang kedelai dengan tidak menggunakan air atau kering ya. Biasanya kalau namanya jago kering, jadi si kacang kedelainya itu kering, kita langsung taburin pakai ragi langsung, nggak pakai media air atau media apa gitu, langsung setelah kita tiriskan. Setelah kacang kedelai kering, nggak basah ya, harus kering, si kacang kedelainya langsung dicampur sama ragi dan aduk-aduk lalu kita bungkus. Nah, jadi teknik peragian kering ini biasanya dilakukan oleh pengrajin-pengrajin tempe yang menggunakan metode dua kali rebus. Tapi sebenarnya metode untuk satu kali rebus juga bisa menggunakan peragian kering. Tapi hasilnya ini kurang maksimal karena pas dikasih ragi tentu saja dalam meniriskan kacang kedelainya ini rata-rata lama ya, karena menggunakan satu kali rebus, jadi pas dicuci ditiriskan itu rada lama. Berbeda lagi jika kita menggunakan dua kali rebus, jadi dalam penirisannya itu akan lebih cepat, jadi si kacang lebih cepat kering gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan metode dua kali rebus dan peragian kering ini metode yang sering saya gunakan karena metode ini sangat cocok banget untuk di daerah-daerah yang pegunungan atau dingin. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk daerah-daerah dataran rendah atau daerah panas juga banyak yang pengrajin-pengrajin tempe yang menggunakan teknik peragian kering dengan metode dua kali rebus ini guys ya. Oke, jadi apa kelebihan dan kekurangan dari teknik dua kali rebus dan peragian kering ini? Pertama kita bahas tuntas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihan yang pertama adalah metode dua kali rebus dan peragian kering biasanya si tempenya ini lebih empuk atau si kacang kedelai lebih empuk karena tentu saja menggunakan teknik dua kali rebusan. Dua kali direbus gak mungkin ya kalau sampai masih si kacangnya ini masih keras. Jadi dijamin kematangannya ini sampai sempurna.
Kemudian kelebihan yang kedua, jadi meskipun kita cucinya ini gak terlalu bersih, misalkan habis direndam kita cuci, masih kalau dirasain ini masih rada-rada bau-bau asam, setelah direbus maka si asam tersebut akan hilang. Jadi untuk 2 kali rebus ini biasanya si tempenya ini lebih wangi guys ya. Jadi kelebihannya ada itu. Nah, kemudian kekurangan dari metode 2 kali rebus dan peragian kering tentu saja lebih boros dan memakan waktu ya, karena tentu saja untuk ngerebusnya sendiri gitu setelah kita rendam kemudian kita rebus nanti waktu banyak banget yang terbuang, kemudian si konsumsi bahan bakar juga akan lebih boros karena kita 2 kali rebus, dan kekurangannya mungkin itu aja guys ya untuk metode peragian kering dan 2 kali rebus. Oke, jadi kesimpulannya manakah yang lebih bagus, peragian kering atau peragian basah? Sebenarnya kedua metode tersebut bagus-bagus saja ya, tidak ada yang misalkan ini lebih bagus atau itu yang lebih bagus, sebenarnya sama aja, semuanya tergantung pada proses Anda sebelumnya. Misalkan dalam metode 1 kilo rebus, dalam prosesnya Anda kurang bersih, mungkin dalam mencucinya mungkin hasil tempenya juga kurang baik, dan misalkan dalam metode 2 kali rebus juga ada proses yang salah, tentu saja tempenya ini kurang enak. Jadi sebenarnya kedua metode ini sebenarnya bagus-bagus saja ya. Jadi terdapat keunggulan dan kekurangannya masing-masing gitu ya guys ya. Oke, dan segitu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas kuy, ngopi.